Halo, kali ini kita akan berbicara masalah set ini pakai C, asosiatif mapping gitu, oke. Nah, pada set asosiatif mapping ini adalah gabungan dari direct memory mapping dan associate mapping. Nah, gitu nggih. Ini gabungan dari dua metode pengalamatan yang di video sebelumnya sudah kita bicarakan. Nah, maksudnya apa ini? Saya ilustrasikan saja. Ini ada sebuah main memory 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ada bloknya, ada 4 ya seharusnya ya. Ya, tapi saya anu aja dulu. Yang penting saya gambar dulu deh. Nah, begini. Begitu. Kemudian di sini ada cache memory. Nah, begini ya. Nah, di sini ada setnya. Nah, seumpama setnya semacam ini. Nah, ini set 0, set 1, ini set 2 dan seterusnya. Ini saya umpamakan satu set ini ada 2 line ya. Ini 2 line, 2 line, 2 line gitu. Nah, untuk memasukkan data dari main memory ke cache memory di sini. Nah, kita bisa milih nih. Seumpama blok yang 0 itu kita bisa masukkan ke set yang 0 tapi lainnya bebas. Bisa ke sini, bisa juga ke sini. Nah, tetapi tidak boleh ke set yang lain. Ini terlarang ya. Nah, begitu. Karena memang 0 itu harusnya ke set yang ke pertama atau ke 0, kemudian 1. Nah, di sini 1 baru masuk ke set berikutnya. Gitu ya. Maksudnya set berikutnya bagaimana? Nah, ini 1 baru masuk ke set yang ke 1. Ya, ini blok 1 masuk ke set yang 1. Nah, ini bebas juga mau kemana? Mau ke sini boleh, mau ke ke sini juga boleh ya, bebas milih lainnya, tapi setnya harus urut. Nah, begitu juga yang kedua. Bagaimana kedua? Nah, kedua juga begitu, sama. Ini harus masuk ke set yang lain yang kedua atau ke sini. Jadi ini lainnya itu kan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai N kan gitu toh. M lah ya, M. Kalau N yang sebelahnya ini. Gitu. Bagaimana dengan 3 sama? Nah, bagaimana kalau cache-nya sudah habis, yang balik lagi ke atas gitu ya. Jadi urut. Jadi urut dari sini set pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau sudah habis balik lagi. Nah, gitu nggih. Itu adalah gambaran kasar dari set associate mapping. Nah, di sini itu set itu sama dengan K line atau terdiri dari K line gitu. Sehingga ini kita sebut keyway set asosiatif
Itu oke. Keyway set asosiatif. Nah, sekarang coba kita buat contoh soalnya saja. Oke. Nah, di sini seumpama ada main memory dengan size itu 180 byte ya. Kenapa kok nggak giga mega? Biar gampang dulu aja gitu ya. Kemudian cache memory itu dengan size 32 byte ya. Kemudian ada blok ya. Blok itu kan jumlah ini toh. Nah, ini toh, jumlah ini kan namanya blok toh. Nah, jumlah bloknya, block size itu 4 byte. Kemudian diketahui bahwa way of set asosiatifnya ini K-nya ini 2. Jadi 2 way set asosiatif. Gitu ya. Langkah pertama apa? Tentunya kita terjemahkan dulu ini. Nah, dengan 2 pangkat biar nanti operasi matematisnya lebih mudah gitu ya. 128 2 pangkat 7. Jadi ya, physical address-nya itu adalah log 2 pangkat log based on to 2 pangkat 7 sama dengan 7 bit. Itu artinya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 bit. Oke. Oke, ini physical address-nya. Kemudian yang cache memory size. Nah, ini 2 pangkat berapa ini? Pangkat 5. Kemudian yang blok. Nah, blok ini adalah 2 pangkat 2. Sehingga ya, bit offsetnya nah itu adalah 2 ya, sama dik. Saya tulis saja log based on to 2 pangkat 2 sama dengan 2 bits gitu ya. Nah, 2 bit gitu. Oke, bloknya sudah 2 bit, kemudian physical address-nya sudah ketemu 7 bit gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke jumlah blok pada memori. Nah, ini number atau jumlah of block main memory ya, sama dengan main memory size. Ini rumus yang kemarin-kemarin ya, dibagi dengan block size ya kan, sama dengan berapa? Main memory size-nya adalah 2 pangkat 7 dibagi block size-nya 2 pangkat 2 ya toh. Nah, ini sama ini sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 apa? 32 blok. Bloknya itu ini loh. Nah, ini blok. Nah, oke. Itu oke. Ini adalah jumlah dari bloknya. Ada 35 atau 32. Nah, gitu oke. 32 blok. Nah, berarti kita bisa menggambarkan bahwa main memorinya, nah itu ada tersusun 32 baris ya, 32 baris dari 0 sampai 31, sedangkan block size-nya ya, block size itu ini. Nah, berarti bener ini gini. Ini block size ya. Nah, gini wis. Nah, ini block size. Nah, itu adalah 4 1 2 3 4, tapi ini ada 5 ya. Ya, ini kan tadi sebagai contoh aja ya. Gitu, oke. Jadi ada
4. Nah, bloknya ada 4, maka jumlah blok pada memorinya adalah, atau jumlah barisnya itu adalah ini 32. Begitu ya. Oke. Jangan begitu bingung ya, kalau block size itu adalah ini jumlah kolomnya, kalau address block itu ya jumlah ini, jumlah barisnya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu kita akan membicarakan ini masalah bit block dari main memory kan gitu, log based on to dari 32. Ya wis jelas 5 toh. Nah, 5 bit. Nah, berarti ini bisa di 13. Nah, begini ya. Jumlahnya kan 7. Berarti yang 5 bit itu adalah menunjukkan addressing block. Kemudian duanya ini line offset. Saya hampir lupa. Line offset ya. Ini adalah addressing block. Ini line offset. Nah, gitu. Mau nyebut line offset aja susah ya. Line offset itu di sini nih. Nah, di cache memory ini. Ya. Line offset. Baik. Ini sudah. Kemudian kita hitung lagi number of line-nya ya. Itu rumusnya ya, cache memory size dibagi block size. Cache memory size itu adalah 2/5, block size-nya 2/2, sama dengan 2/3, sama dengan 4. Ya enggak? Sama dengan, sama dengan 8, 4. Nah, gini, sama dengan 8, ya. Nah, kemudian, setelah itu, apabila kita sudah, satuannya apa? Line. Nah, line-nya ini, cache-nya itu punya 8. M-nya itu sampai 7, berarti 0 sampai 7, kan 8 line ya. Oke. Kemudian number offset-nya ya. Number offset-nya itu ya ini. Number offset-nya itu ini. Kolom tapi pada cache memory. Kalau block itu kan pada main memory toh. Ya, kalau number offset-nya itu berarti ini ada 4 set ya. Nanti akan ada 4 set. Set ini pada apa? Pada cache memory. Set 0, 1, 2 gitu ya. Nah, number of set itu sama dengan number of line dibagi number of set. Associate mapping. Ya, number of set associative mapping. Number of line berapa tadi? Number of line ini ya 8 itu berarti 2/3. Kemudian number of set associate mapping ini 3-way set associative ya, atau saya ini aja deh, ways ya, ways of gitu ya, ways of associative mapping. Nah, gitu. Ada berapa? 2. Yang sama dengan 2/. Ini kan 2/1 berarti 2/2 sama dengan 4. Nah, 4 ada 4 set ini di sini. Yang di line di barisnya ini terbagi menjadi 4 set. 0, 1, 2 dan 3. Oke. Nah, ini sudah
sudah ketemu. Nah, maka kita buat physical address-nya secara runtut dulu. Ini kan sudah terbagi di sini. Nah, berarti nanti PA-nya itu di sini ada 3 dari tag bit ya. Tag bit itu bisa diambil dari ini loh, line number ya. Line numbernya itu berarti tag kan ya. Number of line berarti ini adalah bit of bit of tag ya, bit of tag. Saya ini dulu, saya tandai dulu aja deh. Nah, ini bit of tag itu sama dengan log base 2 dari 2/3 sama dengan 3 bit ya, 3 bit. Kemudian yang tadi set dari bitnya itu kan jumlahnya ada ini 6, jumlahnya set ada 4 ya. Berarti bit setnya itu sama dengan log 2 log base 1 2/2 to power of 2, berarti di sini 2 bits ya, sudah selesai. Nah, ini kita turunkan ini. Berarti di sini ada 3 bit. 3 bit ya. 3 bit dari tag. Nah, ini tag. Kemudian 2 bit ya, ini dari sini ya. Dari jabarkan dari address blocknya ini. Kemudian 2 bit itu adalah setnya ya. 2 bit ini adalah setnya. Kemudian sisanya ini adalah line offsetnya. LO set ya, line offset atau LOS itu. Tuh. Dan totalnya adalah 7 bit loh, tetap. Nah, begini. Oke, nah kemudian kita gambarkan case-nya ya. Tadi kan sudah saya gambar kasarnya. Ini tadi case-nya ada berapa line-nya? Line ada 8 ya. 8 ya, number of line berarti ini 1 2 3 6, kemudian 7 8. Bloknya jelas tadi 4 ya, tertulis di soal toh. Nah, nih blok. Nah, ini 4 ya. Oke, kemudian di sini ada main memory. Itu jumlah lainnya atau jumlah bloknya ini 32 ya. 32. Berarti ini saya tulis 1 2 3 4, baru 4 ini. Lima, 6, 7, 8 ya. 8 dan seterusnya ya. Ini terlalu panjang nanti. Duh, ini terlalu panjang nanti malah jangan bingung saya scroll naik turun ya. Ini bloknya ya juga tetap 4. Nah begini guys. Oke, ada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya sampai 32 gitu. Kemudian yang ini tadi ada 8 toh. 0 1 2 3
4, 5, 6, 7. Pas. Oke. Setnya tadi ada 4 ya. Mana? Number of set 4 ya ini. 4. Nah, berarti kita bagi 8 bagi 4 kan 22 toh. Ya. Ini set. Ini set 0. Maaf. Set 1, set 2. Nah, ini set 3. Ini bisa kita tulis 0 0 0 1 1 0 1 1 kan gitu toh. Nah, oke. Sudah. Ini ketemu. Kemudian line yang blok nomor 0, blok 0 itu diberikan ke set ke 0 gitu ya. Ini tapi bebas mau line yang mana. Oke, jadi blok 0 ya, blok 0 ini dikirimkan ke set yang 0 tapi bebas line-nya yang mana. Itu ya. Seumpama ini line-nya yang line 0 juga. Berarti ini ke sini ya. Ini B0. Kemudian yang blok 1 gimana blok 1? Blok 1 apakah dimasukkan ke set 0? Tidak. Blok 1 masukkan ke set 1 gitu ya. Mirip-mirip dengan direct mapping, tapi ada set-setnya toh. Kemudian line-nya berapa? Nah, line-nya bebas 2 atau 3. Saya pilih 3 aja deh. Berarti ini B1, blok 1 gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, ini saya pilih ke blok 2 tapi line-nya seumpama 5 gitu. Blok 2. Begitu juga yang 3 itu saya pilih ke blok 3 tapi line-nya yang ke 6 saja. Blok 3. Nah, oke. Jadi 0 1 2 3 sudah menempati blok 0 1 2 3. Bagaimana dengan 4 5 6? Nah, ini blok 4 kembali lagi kan ke set 0 seperti round robin ya. Tapi round robin kan dengan line yang sama ya kan. Tapi kalau ini di set yang sama bukan line yang sama. Yang 4 sekarang. 4 itu harus ya, mau nggak mau sini. Ini blok 4, kemudian yang 5 ini mau nggak mau ke sini. Karena sisanya 1 sih ya. Blok 5, kemudian 6. Ini 6. Kemudian dan seterusnya ya, 7. Nah, blok 7. Itu nggih. Jadi boleh milih. Nah, itulah yang disebut dengan associate mapping. Ya, begitu juga bagaimana seterusnya. Seterusnya ya ini balik lagi ke blok 1, mana yang mau dihapus. Seumpama 8 blok 8 mau dimasukkan ke line 0 ya. Berarti ya ini dihapus saja nanti jadi blok 8 gitu. Blok 0-nya dihapus jadi blok 8. Gitu nggih. Itulah cara pengalamatan dari set associate mapping. Set associative mapping. Begitu nggih. Semoga video ini bermanfaat.